Side. Kah kamu Puang Side? Benar. Di awal film kita diperlihatkan pasukan Belanda yang baru saja turun di sebuah dermaga. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang tentara yang bernama Johan de Vries. Dia bersama tentara lainnya ditugaskan ke Indonesia untuk pertama kalinya. Di sana Johan berkenalan dengan seorang tentara bernama Matthias Kohan. Sesampainya di pos, mereka mengisi identitas lalu diberi seragam dan juga sebuah senapan. Ternyata mereka akan dikirim ke sebuah camp di kota Semarang untuk bergabung bersama pasukan Belanda lainnya. Mannetje die voor pak sigaretten veel lange broek 2 korte maakt, geloof ik. Singkat cerita, pada malam harinya sebelum berangkat, Mayor Penders berpidato yang berisi propaganda. Sang mayor menjelaskan bahwa misi mereka adalah untuk merebut Indonesia kembali ke tangan Belanda, walau negara ini telah menyatakan kemerdekaannya. Semua ini berkat sekutu mereka, yaitu Amerika Serikat, yang berhasil mengalahkan Jepang di Perang Dunia Kedua. Mayor Penders menganggap Presiden Bung Karno adalah boneka Jepang karena telah memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berjuang mengusir pasukan Belanda dari tanah Indonesia. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun berangkat menuju ke Semarang dengan menaiki sebuah truk. Terlihat masyarakat Indonesia tidak menyambut baik kedatangan pasukan Belanda. Bahkan para anak kecil di sana melempari mereka dengan batu. Namun dalam perjalanan mereka disuguhi pemandangan alam yang sangat indah. Sesampainya di Semarang, mereka menempati sebuah camp dan akan bergabung dengan Divisi B. Lalu seorang kawan yang telah lama tinggal di camp tersebut mengingatkan supaya mereka tidak mempercayai penduduk lokal. Karena sebenarnya rakyat Indonesia ingin mengusir pasukan Belanda. Kemudian mereka disambut oleh seorang pemimpin camp yang bernama Komandan Mulder. Ia dengan tegas menjelaskan peraturan yang harus mereka patuhi selama di camp itu. Dan keesokan harinya para tentara akan diberi tugas untuk melakukan patroli yang dibagi ke dalam 3 grup. Mengingat patroli ini sangat penting untuk memberi keyakinan kepada rakyat pribumi bahwa kehadiran Belanda ke sini untuk memberi perlindungan dan membangun kembali negara ini. Keesokan harinya, Johan bersama tentara lainnya melaksanakan patroli. Hier verdomde heet, zeg. Dat was zeker lekker. Lekker, was het lekker? Aan. Mereka menyusuri keindahan sawah dan bertemu dengan seorang petani. Johan lalu menanyakan keberadaan orang-orang yang dianggap mencurigakan. Dia juga mengatakan bahwa tujuan mereka ke sini untuk membantu rakyat memberantas para pejuang yang dianggap Belanda sebagai pemberontak. Tidak, Tuan. Saya tidak melihat. Kemudian regu patroli sampai di sebuah perkampungan. Mereka bertanya kepada seorang warga bernama Pak Samsul, apakah ada orang-orang yang dianggap mencurigakan. Lalu Pak Samsul menjawab dengan memberitahu jika desanya masih aman dan belum melihat para pejuang. Le. Kenapa le? Ambil cepet. Sebelum melanjutkan perjalanan, Johan diberi air minum yaitu kelapa muda oleh anak kecil di sana untuk melapaskan rasa dahaga. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah perkebunan yang dikelola oleh Belanda. Seorang penjaga memberitahu jika selama 3 bulan menjaga perkebunan, dia sering mendapatkan serangan dari pejuang Indonesia. Die stelende apen die daar altijd schijnen. Beetje rustig geweest. Helaas. Kemudian mereka masuk ke dalam bangunan yang dulunya dijadikan markas pasukan Jepang. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara keras tembakan dari luar. Dan ternyata mereka menembak seekor monyet untuk dijadikan santapan makan malam. Mereka pun berkumpul di depan api unggun dan menghabiskan malam bersama. Zal ik niet, vergeet mij niet, in de vrede. Lalu pada pagi harinya Johan terbangun setelah mendengar suara keributan. Ternyata ada seorang anak yang memberitahu bahwa desanya didatangi oleh kelompok yang dicari oleh tentara Belanda. Mereka pun segera mendatangi lokasi tersebut untuk melihat apa yang terjadi.
Setibanya di sana, mereka melihat Pak Samsul dan juga istrinya yang telah terbunuh dengan keji. Johan mulai tersadar bahwa dirinya telah berada di dalam peperangan yang sadis dan juga brutal. Malam harinya mereka berjaga di desa tersebut. Tapi saat ini tentara Belanda tidak bisa mengejar para pelaku yang kabur bersembunyi ke dalam hutan. Singkat cerita, Johan dan juga rekan-rekannya mendatangi sebuah pasar. Di sana, Johan membeli sebuah pecel sambil memandangi seorang gadis yang manis. Ketika makan bersama, Johan melihat warga pribumi dihajar oleh sisa-sisa tentara Jepang. Johan yang merasa kasihan mencoba untuk menghentikannya. Hei. Ada apa? Dia mau mencuri barang saya itu. Oke, tenang. Tak lama kemudian datanglah seorang pria bernama Raymond Westerling. Dia langsung menodongkan pistol ke arah kepala perwira Jepang itu. Ketegangan pun terjadi saat mereka saling menodongkan senjata. Dengan kepercayaan dirinya, Raymond terus mengancam perwira Jepang itu agar pergi dari sana atau mereka akan menghabisi semua tentara Jepang. Weapons down. Your call. Johan pun dibuat terkesan melihat keberanian Raymond yang seorang diri melawan para tentara Jepang. Hingga kalangan prajurit muda memperbincangkan sosok Raymond yang mendapat julukan The Turk atau seorang dari Turki. Raymond merupakan keturunan Yunani Belanda yang dibesarkan di Istanbul, Turki. Dia adalah seorang perwira yang cerdas dan juga efisien dalam menjalankan tugas. Lantaran dia pernah menjalani pendidikan militer di Inggris. Ketika malam tiba, Johan bersama teman-temannya menikmati keramahan rakyat pribumi. Lalu menyaksikan pertunjukan seni budaya sambil minum-minum sampai teler. Suasana pun semakin hangat ketika mereka mengunjungi area prostitusi. Seketika Johan terkesima melihat seorang wanita pribumi yang bernama Gita. Lalu keesokan harinya kelompok Johan kembali berpatroli melewati persawahan dan sampai di sebuah perkampungan. Johan pun berusaha mencari tahu keberadaan para pejuang Indonesia. Namun sampai saat ini mereka tak menemukan petunjuk di mana lokasi persembunyian para pejuang Indonesia itu berada. Pejuang Indonesia bagaikan hantu yang biasanya melakukan serangan gerilya dengan sangat cepat dan juga akurat. Kemudian mereka menghilang tanpa jejak. Tapi tentara Belanda tidak menyerah. Mereka terus berpatroli sambil menikmati indahnya pemandangan alam di Indonesia. Tanpa tersadar, mereka pun tersesat. Lalu seorang kopral di sana sebagai pemimpin memutuskan agar mereka menyeberangi sungai untuk kembali ke camp. Dan tiba-tiba para pejuang Indonesia menyerang di saat yang tepat dengan bersembunyi di balik semak belukar. Tentara Belanda sangat panik dan membalas serangan itu dengan menembak ke segala arah. Akibat tembakan itu, teman Johan terluka sangat parah dan akhirnya ia pun tewas karena mengalami pendarahan yang sangat hebat. Serangan pejuang Indonesia ini membuat tentara Belanda kena mental dan juga ketakutan. Malam harinya mereka pun minum-minum di sebuah bar sambil teler. Bahkan Matthias menghina Ratu Belanda yang tidak bisa melakukan apa-apa ketika Nazi menghancurkan Belanda dan menculik keluarganya. Kemudian datanglah seorang pria yang tidak terima karena Matthias telah menghina ratunya. Lalu dia menghajar Matthias sehingga terjadilah sebuah keributan di malam itu. Sampai akhirnya seorang petugas datang untuk menghentikan perkelahian mereka. Sementara Johan pergi menemui Gita untuk melampiaskan nafsunya. Singkat cerita, keesokan harinya Johan dan juga Kapten Kulen diinterogasi oleh komandan. Mereka dianggap lalai dalam menjalankan tugas yang mengakibatkan seorang tentara tewas diserang oleh para pejuang Indonesia. Komandan juga mengatakan bahwa masalah ini sedang mendapat perhatian khusus oleh markas pusat yang berada di Jakarta.
Lalu keesokan harinya mereka berhasil menangkap seorang warga yang dituduh sebagai pelaku penembakan. Semua tentara tampak sangat kesal dan ingin menghajarnya. Tapi sang komandan langsung menghentikan aksi mereka. Tak lama kemudian, Raymond datang ke camp untuk menginterogasi si pejuang itu. Raymond menyiksanya tanpa ampun agar memberitahu lokasi markas mereka berada. Gimana teman-teman? Walau disiksa sampai menggeram kesakitan, pejuang ini tetap tidak mau membuka mulut. Lalu dengan sangat lantang ia menyuarakan, Indonesia merdeka! Esok harinya ketika Johan sedang berjaga, tiba-tiba ada seseorang bapak mendatangi camp tersebut dan membawa informasi penting. Ternyata tujuan kedatangannya untuk meminta bantuan kepada para tentara Belanda agar membebaskan putrinya yang disandra oleh para pejuang. Dia memberitahu lokasi markas pejuang yang selama ini meneror pasukan Belanda. Tetapi komandan menolak karena lokasinya sangat jauh yang berada di tengah hutan. Dan menurutnya itu adalah sebuah jebakan. Johan lalu berinisiatif meminta bantuan kepada Raymond. Mendengar hal itu, Raymond malah tertarik dan mengajak Johan untuk mendatangi markas para pejuang. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Johan menemui Raymond dan juga berkenalan dengan Samuel, yaitu orang yang terlibat tawuran pada tempo hari. Siap. Di tengah gelapnya malam mereka pun memasuki hutan. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di persembunyian para pejuang. Raymond meminta Johan dan juga Samuel untuk berjaga di luar, sementara dirinya akan menyusup masuk ke dalam rumah. Dengan keahliannya, Raymond mampu menghabisi semua pejuang yang sedang berjaga. Dan akhirnya mereka pun sukses untuk menyelamatkan semua sandera. Setelah misi itu, Johan semakin akrab dengan Raymond dan menerima semua pandangan serta idealismenya. Tapi persahabatan mereka tidak bisa mengobati rindu Johan kepada keluarganya yang ternyata ayahnya adalah seorang anggota Nazi. Suatu hari, komandan memberi tugas kepada Johan dan juga Matthias untuk membebaskan para pejuang karena ini hasil kesepakatan kedua belah pihak. Tapi Johan yang sudah terpengaruh oleh idealismenya Raymond, dia tidak mau melepaskan pejuang itu dan malah membunuhnya. Kemudian Raymond mengajak Johan untuk masuk ke dalam hutan untuk menemui laskar Islam. Mereka membuat kesepakatan untuk saling bertukar informasi tentang kelompok yang berideologi komunis. Raymond menganggap bahwa negara ini sedang dalam kekacauan karena setelah kepergian Jepang dan juga Inggris telah muncul banyak organisasi dan juga kelompok yang saling bermusuhan dan memperebutkan kekuasaan. Semua itu disebabkan oleh perbedaan ras, suku, dan juga agama. Tetapi sebenarnya rakyat Indonesia hanya ingin kedamaian dan membangun negaranya. Sejak pertemuan pertamanya, ternyata Johan menyukai Gita. Johan kemudian memberi hadiah dan mengajak Gita jalan-jalan untuk memikat hatinya. Pada malam hari, Raymond mengajak Johan untuk bertemu dengan para petinggi Belanda untuk melakukan rapat rahasia. Lalu seorang mayor memberitahu bahwa seorang komandan pasukan khusus telah disergap dan dihabisi oleh para pejuang Indonesia. Karena hal itu, sang mayor menunjuk Raymond untuk menggantikan posisinya menjadi komandan pasukan khusus. Sang mayor pun menjamin akan memberikan Raymond kebebasan dan juga kekuasaan penuh dalam menjalankan tugasnya sebagai komandan pasukan khusus. Mendengar hal itu, Raymond pun akhirnya setuju. Kemudian, Raymond merekrut beberapa tentara untuk bergabung ke dalam pasukan khusus. Dan salah satunya adalah Johan. Raymond melatih sendiri pasukannya agar menjadi prajurit yang tangguh. Singkat cerita, pelatihan pasukan khusus pun selesai. Raymond mengajak Johan dan juga Samuel untuk menemui seorang pejabat yang akan memberinya misi di luar Jawa. Johan diminta Raymond agar bersiap-siap karena esok harinya mereka akan berangkat. Sebelum pergi, Johan tak lupa untuk menemui Gita untuk berpamitan sekaligus bermesraan. Tapi yang dia dapat hanyalah sebuah kebohongan. Siapa dia? Jangan tembak. Ternyata selama ini Gita sudah punya tunangan. Dengan penuh rasa amarah dan juga kecewa, Johan berusaha untuk melupakan semuanya. Lalu esok harinya pasukan khusus telah berkumpul dan bersiap untuk menjalankan tugas. Tak lama kemudian Raymond datang membawa sebuah misi dari atasan untuk melenyapkan para pejuang di Celebes.
atau yang saat ini kita kenal sebagai Sulawesi. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di Celebes. Lalu mereka pergi ke sebuah desa yang bernama Lesohe, yang diduga tempat persembunyian para pejuang. Dengan sangat kejam mereka langsung menyeret semua warga ke lapangan dan membakar semua rumah. Lalu datanglah Raymond membawa 15 nama yang dituduh sebagai para pejuang. Raymond memerintahkan warga untuk maju ke depan jika dipanggil namanya. Puang Side. Kamu Puang Side. Lalu satu persatu para pejuang dipanggil dan langsung dieksekusi mati di sana. Semua pejuang yang gugur kemudian dikubur dalam satu liang yang sama. Nampak Johan merasa kebingungan dan sepertinya ada yang salah dengan tindakan Raymond Westerling. Setelah kejadian itu membuat pikiran Johan tidak tenang karena sangat berlawanan dengan hati nuraninya. Kemudian Johan menemui Raymond agar bisa mengetahui alasan mengapa Raymond membantai warga tanpa melalui proses interogasi. Tanpa rasa bersalah, Raymond menjelaskan jika dirinya memiliki daftar nama pemberontak yang terjamin kebenarannya. Meskipun dia salah menembak, markas pusat akan tetap membenarkan tindakannya karena misi utama Belanda adalah untuk memberantas semua pejuang. Hari demi hari, pasukan Belanda pun mendatangi setiap desa dan membantai semua warga. Raymond juga menyuruh Johan dan Matthias untuk menembaki warga di sana. Dengan terpaksa, Johan melakukan perintah Raymond. Sesampainya di sebuah gereja, Johan teringat dengan dosanya yang telah membunuh banyak orang yang tak bersalah. Jeritan, tangisan, dan juga darah sudah menjadi pemandangan Johan setiap hari. Keributan pun terjadi saat Raymond memanggil para warga yang bernama Kacau Numang. Pria itu mengatakan jika dirinya tidak pernah ikut dalam perjuangan melawan Belanda. Tapi Raymond tidak menerima semua alasan itu dan akan mengeksekusinya sekarang juga. Johan yang sudah tidak tahan mencoba menghentikan Raymond dan memintanya untuk memeriksa pria itu apakah dia pemberontak ataukah bukan. Raymond memberitahu Johan agar tidak menghalanginya atau dia akan menembak Johan dalam hitungan waktu 3 detik. Raymond menganggap Johan sebagai pengkhianat karena telah menghambat misi ini setelah diberi kesempatan oleh negara. Bahkan Raymond mempermalukan Johan dengan mengatakan bahwa ayah Johan adalah mata-mata Nazi Jerman yang telah menghancurkan Belanda. Akhirnya Raymond melepaskan Johan dan menyuruhnya supaya bergegas pergi menuju ke pantai untuk berlindung di kapal pasukan Belanda. Tapi Johan akan diburu oleh 3 prajurit yang akan menghabisinya. Dengan bekal sebuah pisau belati, Johan pun segera kabur masuk ke dalam hutan belantara. Saat sedang bersembunyi, dia melihat para tentara yang akan membunuhnya. Dan disinilah kita akan melihat sebuah kebrutalan Johan. Bukannya kabur untuk menyelamatkan diri, Johan malah berencana untuk menghabisi mereka semua. Berkat kemampuannya menjadi pasukan khusus, Johan pun berhasil menghabisi mereka satu persatu. Lalu di suatu momen, Johan menodongkan pisaunya ke arah kepala Matthias. Tapi dia tidak menghabisinya dan hanya meminta seragam Matthias agar bisa masuk ke dalam kapal. Ketika Johan sampai di pantai, ia dikejutkan dengan kedatangan Raymond yang ternyata telah menyergapnya. Ternyata Johan telah dijebak dalam permainan Raymond. Johan yang sudah pasrah tidak peduli lagi dengan nyawanya. Dan tiba-tiba Raymond menembak Johan di bagian perutnya. Tetapi Raymond menganggap jika tembakan itu tidaklah fatal karena hanya seperti luka sayatan saja. Film pun beralih ke masa depan di mana Perang Dunia Kedua telah berakhir. Sepulang dari Indonesia, Johan kembali ke Belanda dan mengunjungi ibunya. Sang ibu meminta Johan agar mencari pekerjaan karena dirinya sudah tak lagi menjadi tentara. Dan akhirnya Johan pun mendapatkan pekerjaan menjadi buruh di sebuah pabrik dengan upah yang tidak seberapa. Di saat hari libur, Johan menyempatkan dirinya untuk menjenguk ayahnya yang mendekap di penjara. Sang ayah menjalani proses hukuman seumur hidup atas tuduhan menjadi pengkhianat negara.
Pada malam harinya, Johan pun datang ke sebuah teater untuk menyaksikan acara pertunjukan. Tanpa diduga, Johan melihat Raymond yang tampil di atas panggung. Lalu setelah pertunjukan itu selesai, Raymond dikejutkan dengan kehadiran Johan yang menodongkan pistol ke arahnya. Tanpa basa-basi, Johan pun menembak Raymond sebagai pembalasan atas apa yang telah dilakukan Raymond di masa lalu. Dan setelah itu, Johan pun mengakhiri hidupnya. Dan film pun selesai. Film ini didedikasikan untuk para korban kekejaman Raymond Westerling. Dari film ini kita bisa melihat sudut pandang lain dari pasukan Belanda yang telah menjajah tanah air kita. Sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya kita menghargai pengorbanan para pejuang kemerdekaan negara Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur dan mendapatkan pelajaran berharga dari cerita film ini. Saya Panji, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.